Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN 2020-2021, peranannya terhadap pemulihan ekonomi nasional dan dunia usaha pasca pandemi COVID-19 pada mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Fauzan dengan NIM 2018-101. Pendahuluan terkait dengan APBN, di mana APBN ini merupakan sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana APBN ini berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, di mana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang dimana APBN ini adalah yang pertama ada rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR sesuai dengan pasal 1 ayat 7, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga ada meliputi masa 1 tahun, di mana mulai dari tanggal 1 Januari hingga dengan tanggal 31 Desember, sesuai dengan pasal 4. Yang keempat ada ditetapkannya tiap tahun dengan undang-undang, sesuai dengan pasal 11 ayat 1. Yang kelima ada mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sesuai dengan pasal 3 ayat 4. Selanjutnya ada pengertian APBN menurut para ahli. APBN menurut John F. Yu merupakan suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan atau di masa yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua ada menurut M. Suparmoko, APBN merupakan suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga ada Nurjaman Arsyad, menurutnya APBN merupakan suatu rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Fungsi dari APBN sendiri di sini, di mana APBN merupakan sebuah instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan perekonomian, di mana meningkatnya pendapatan nasional, pencapaian stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN di sini berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan ke dalam APBN. Selanjutnya ada postur APBN, di mana yang pertama ada penerimaan perpajakan mencapai 558,89 triliun. Hal tersebut tumbuh 6,20% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 526,26 triliun. Yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di mana tercatat realisasi sebesar 167,57 triliun, di mana tumbuh 22,36% dari realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 136,95 triliun. Dan yang ketiga ada belanja pemerintah pusat sebesar 647,64 triliun, di mana tumbuh 20,53% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 537,34 triliun. Yang keempat ada transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD senilai 298,3 triliun, berkontraksi 2,80% dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 306,60 triliun. Pembahasan di sini, perekonomian global terus menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang kuat, yang dimana ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal pertama tahun 2021 di beberapa negara. Sementara itu, meskipun masih dalam zona negatif, negara-negara lainnya telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat. Pasar keuangan terus menunjukkan perkembangan yang stabil dan mendorong aliran modal ke emerging market. Aktivitas perdagangan global atau dunia ini juga terus meningkat, ditunjukkan oleh tren peningkatan Baltic Dry Index yang terus konsisten di level yang tinggi dan disertai dengan peningkatan tren harga komoditi. Aktivitas manufaktur dunia terus berada pada level ekspansi dan berada pada level tertinggi di Mei 2021,
di mana kondisi pemulihan ekonomi global tersebut berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Beberapa leading indikator nasional menunjukkan perbaikan signifikan di tengah risiko peningkatan kasus COVID-19 ini. Untuk itu, akselerasi pelaksanaan vaksin nasional yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan ditopang oleh konsistensi 3M dan 3T akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, momentum dalam pemulihan perekonomian nasional akan terus berlanjut, yang dimana didukung oleh pengendalian pandemi, membaiknya kesehatan masyarakat, dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Tren dalam pemulihan ekonomi ini menjelang akhir kuartal kedua ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator dari indeks penjualan retail menunjukkan keberlanjutan pemulihan konsumsi masyarakat pada Maret dan April 2021 yang tumbuh 9,8%. Dan kenaikan ini cukup signifikan selama 3 bulan berturut-turut sejak Februari 2021. Indeks harga konsumen pada bulan Mei 2021 meningkat ke posisi 0,32% dibandingkan dengan bulan April 2021 sebesar 0,13%. Selain itu, sektor industri Indonesia mulai mengalami kebangkitan dengan ditandai dengan adanya peningkatan Purchasing Manager Index manufaktur Indonesia dari posisi 54,6% pada April 2021 menjadi 55,3% pada Mei 2021. Selanjutnya ada kinerja perekonomian makro pada 2020, di mana pada tahun ini diawali dengan adanya optimisme pada kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina dan dimulainya masa transisi Brexit. Namun adanya COVID-19 telah merubah tujuan perekonomian global secara besar. Perluasan pada defisit fiskal dilaksanakan dengan beberapa negara guna mendukung kebijakan dan dalam menangani COVID-19 serta mengatasi dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 ini menghadapi tantangan yang besar dari adanya penurunan perekonomian dunia dengan transmisi yang cepat ke perekonomian nasional yang dimana mengakibatkan gangguan pada sisi supply dan demand. Ketidakadanya kepastian telah membuat proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia institusi terkait mengalami revisi yang menurun. Selanjutnya kinerja perekonomian makro 2021. Pada tahun 2020 pada kinerja perekonomian makro tahun 2021 dalam peranannya terhadap penanganan COVID-19 yang terbilang lebih baik dan efektif. Di tahun ini perekonomian mulai bergerak dengan sangat baik, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat kuartal pertama mengalami kontraksi 0,7% karena pengaruh dari peningkatan kasus COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua meningkat 7,1% pada kasus COVID-19 yang terkendali. Pertumbuhan pada kuartal ketiga terjadi perlambatan lagi pada rasio 3,5% dikarenakan adanya peningkatan kasus varian Delta. Meskipun terjadi perlambatan, tingkat pertumbuhan pada kuartal ketiga tersebut berada di tengah adanya varian Delta terbilang cukup stabil. Pada beberapa negara mitra dagang misalnya seperti Thailand, bahkan Malaysia, kembali mengalami kendala yang dimana masing-masing mengalami penurunan rasio minus 0,3% dan minus 4,5% pada kuartal ketiga, yang dimana harapan pada kuartal keempat 2021 pertumbuhan perekonomian Indonesia telah menguat kembali yang sesuai perkiraan berada pada level 5% bersama dengan terkendalinya pandemi COVID-19. Dan secara keseluruhan kinerja perekonomian di tahun 2021 tumbuh sekitar 3,7% sampai dengan 4,4%. Lalu ada kinerja pelaksanaan APBN 2020, di mana realisasi pendapatan negara mencapai 1.663,6 triliun dengan rasio 96,1% dibandingkan pencapaian pada tahun 2019. Realisasi tersebut dikatakan negatif karena nilainya hanya sebesar minus 16,7% dari sisi penerimaan pajak yang terdampak dari pandemi ini. Selain itu, pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM serta dunia usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Di lain itu, penerimaan bea dan cukai lebih didukung dengan kebijakan tarif cukai dan pembatasan pada ilegal sigaret. Sedangkan penerimaan PNBP dibarengi dengan harga komoditas yang membaik pada akhir tahun 2020. Lain halnya dengan realisasi penerimaan hibah yang dimana nilainya telah mencapai 12,3 triliun
dan dipengaruhi oleh adanya hibah dari dalam negeri secara langsung, yang dimana terkait dengan penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020. Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai 2.589,9 triliun dan meningkat 12,2% dari realisasi awal tahun 2019. Hal itu sejalan dengan strategi ekspansif yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi akibat pandemi dengan melaksanakan peningkatan belanja yang ditujukan untuk penanganan dampak dari COVID-19 dalam sektor kesehatan, perlindungan bagi masyarakat yang terdampak, serta melakukan pemulihan perekonomian. Lalu ada kinerja APBN tahun 2021 yang telah direalisasikan. Pendapatan negara mencapai 2.001 triliun, di mana target yang ditetapkan telah melampaui APBN tahun 2021 sekitar 114,9% dari target dari yang ditargetkan, di mana bisa dikatakan tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi di tahun 2020. Realisasi penerimaan perpajakan sebesar 1.546,5 triliun, meningkat 107,1% dari target APBN 2021 dan telah kembali pada level sebelum pandemi pada tahun 2019 senilai 1.546,1 triliun, di mana adanya pengaruh pada stabilnya penerimaan pajak dari seluruh sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang dimana bersamaan dengan pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi. Sementara itu, kinerja penerimaan cukai sebagai dampak kebijakan tarif cukai, hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor impor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) didukung dengan adanya kenaikan harga komoditas minyak mentah, minerba, CPO, serta membaiknya layanan PNBP KL, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Pada penerimaan hibah terhitung 4,6 triliun, yang dimana berasal dari hibah dalam negeri langsung dan pemberian luar negeri yang telah direncanakan pada kementerian dan lembaga yang ada. Realisasi belanja negara mencapai 2.786,8 triliun, meningkat 7,4% dari realisasi tahun 2020. Sejalan dengan strategi kebijakan counter-cyclical APBN yang ditempuh pemerintah untuk menghadapi munculnya varian Delta pada semester 2 tahun 2021 dan mendorong peningkatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada pertengahan tahun terdampak akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan tabel di samping, pada tahun 2021 ini diakhiri dengan beberapa catatan yang baik, di mana dari sisi penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, serta kinerja keuangan negara, dan ini menjelaskan bahwa kerjasama yang sangat baik dari semua pihak yang bersangkutan, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, terlebih dalam pengendalian pandemi COVID-19. Pencapaian ini perlu dilanjutkan dengan konsisten, di mana pandemi ini saat ini belum dapat dikatakan berakhir. APBN di tahun 2022 masih akan menghadapi ketidakpastian baik yang terdapat dari pandemi COVID-19 ataupun dari adanya tantangan global, sehingga perlu antisipasi serta kewaspadaan. Pemerintah sendiri dalam hal ini telah mengadakan prinsip fleksibilitas, di mana antisipasi khususnya terhadap kebutuhan inisiatif yang bersifat strategis dan baru. Dalam hal ini, kebijakan yang dijalankan akan terus dipertahankan antara pemerintah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, serta pemangku kebijakan pada sektorial guna membantu dan mendorong dalam percepatan pemulihan perekonomian. Selain itu, implementasi HPP pada tahun 2022 akan diadakan dengan sebaik mungkin dengan pemanfaatan teknologi guna mempermudah partisipasi masyarakat dalam program pemulihan perekonomian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.